kabarnya? Sore, alhamdulillah baik. Tadi kesininya sama siapa? Sendiri Kak, alhamdulillahnya. Berarti kakaknya jomblo nih. Iya bener banget sih. Jadi sebelumnya nih Kak, supaya kita lebih mengenal nih, lebih dekat lagi, saya izin memperkenalkan diri nih Kak. Nama saya Sari sebagai konselor dari Kak Sari. Iya. Jadi di sini mungkin saya akan sedikit bertanya nih mengenai titik gelapnya nih dari kakak menjadi mahasiswa yang berprestasi nih. Jadi ini juga yang melatar belakangi kakak untuk berkonseling gitu. Jadi mungkin di sini saya akan sedikit bertanya-tanya ya Kak ya. Jadi apa sih Kak yang memotivasi kakak ini untuk menjadi mahasiswa yang berprestasi? Baik Kak. Ya, yang melatar belakang saya menjadi mahasiswa yang berprestasi itu yang pertama pastinya keluarga ya Kak ya. Yang keluarga, karena keluarga itu berperan penting sih bagi saya, karena saya juga kan bukan dari keluarga yang mampu gitu Kak. Saya terlahir dari keluarga yang kurang mampu, dan juga yang dengan saya berprestasi itu saya berharap dapat menaikkan value dari keluarga saya sendiri Kak gitu. Yang kedua tuh karena teman-teman saya gitu Kak, mereka sangat memotivasi saya untuk terus berprestasi gitu Kak. Yang ketiga pastinya tuh lingkungan saya Kak gitu kan, karena lingkungan itu berpengaruh gitu, baik lingkungan di perkuliahan saya maupun lingkungan di tempat tinggal saya sih Kak. Karena kan lingkungan tempat saya tinggal itu pastinya mereka tuh karena Kak, saya dari keluarga yang kurang mampu tuh terkadang ya ada lah ya Kak kata-kata yang membuat saya yang awalnya tuh menghina menjadikan motivasi bagi saya itu sih Kak. Jadi biasanya nih Kak, kakak ini kan tipikal yang orang yang berprestasi nih Kak. Jadi apakah dalam perkuliahan kakak ini tipikal yang ambis juga, atau mungkin yang standar-standar aja nih? Untuk itu sih kayaknya saya sih lebih yang tipikal ambis ya Kak ya, kalau menurut saya sih ya, tapi saya juga nggak tahu kalau menurut teman-teman saya gitu. Ambisnya saya karena yang pertama tuh saya tuh menjaga banget sih PK saya, karena yang pertama karena saya karena saya mahasiswi yang mendapatkan beasiswa gitu Kak. Jadi kalau kita persyaratan dari beasiswa saya itu kita tuh harus mempertahankan IPK kita gitu juga. Dan juga tuh ambisnya saya karena mungkin terbawa ya Kak ya, karena tadi saya sering mengikuti lomba gitu. Jadi motivasi itu juga terbawa sampai perkuliahan gitu sih Kak. Kakak ini kan tipikal yang ambis di perkuliahan juga nih Kak. Kemudian apakah lingkungan kakak ini mendukung kakak gitu untuk kakak ini menjadi mahasiswa yang berprestasi? Sebenarnya seharusnya itu ya Kak, kalau kita dalam menjadi berprestasi itu harusnya lingkungan juga harusnya mendukung ya Kak. Tapi entah mengapa gitu lingkungan saya ini kurang mendukung gitu. Karena saya berprestasi dan saya juga ambis, itu menjadikan kesenjangan sosial gitu yang terjadi gitu. Jadi harusnya mendukung, tapi ternyata mereka malah membuat saya down gitu dan menjadi titik rendah saya gitu, sehingga saya berkonflik ke kakak.
Jadi selama kakak menjadi mahasiswa prestasi nih, apa yang kakak dapat nih, dan juga apa sih hambatan yang selama ini kakak rasakan selama menjadi mahasiswa yang berprestasi? Ya kalau keuntungannya itu kan pasti banyak ya Kak ya gitu. Yang pertama pastinya kita dikenal oleh dosen-dosen gitu, dan kayak fakultas dan sivitas akademik lainnya gitu ya Kak. Nah tapi kan semua nggak semua dosen itu kayak mendukung kita gitu kan Kak. Kalau misalnya kita lomba ya lomba gitu, tapi tugas ya tetap tugas gitu kan Kak gitu. Jadi aku tuh harus balance gitu antara perlombaan sama perkuliahan gitu. Jadi kenapa aku tuh harus kayak berprestasi juga di luar, tapi harus ambis juga gitu ya. Terus manfaatnya tuh ya gitu sih Kak, ya ada dapat uang pembinaan gitu kan ya. Namanya kita kan dari kalangan yang kurang mampu ya Kak, pastinya kita bahagia kan bisa meringankan orang tua kita gitu. Nah terus kalau hambatannya sih ya pastinya yang pertama tuh ya tadi gitu Kak, pasti jadi kesenjangan sosial gitu di kelas gitu kan. Apalagi kalau kita kenal sama dosen-dosen gitu, apalagi dosen-dosennya tuh kayak mendukung kita gitu ya kayak jadinya tuh mereka tuh merasa aku tuh lebih diperhatikan dosen gitu, padahal kan sebenarnya sama aja gitu. Hambatannya tuh ya gitu sih Kak, pertama ya kesenjangan sosial, lingkungannya juga kayak kurang mendukung gitu sehingga sering down gitu sih Kak. Dan juga ya temen-temen juga kan kadang itu kita nggak bisa kan ngikutin mood orang gitu. Kadang juga temen-temenku juga tuh nggak support aku gitu Kak, itu sih. Jadi selama kakak menjadi mahasiswa prestasi ini, hal berat apa nih yang pernah kakak rasakan selama menjadi mahasiswa yang berprestasi ini? Ya kalau yang paling berat sih tuh atau titik terendahnya tuh ya selama semester 5 ini sih Kak. Yang kenapa menjadi titik paling berat saya gitu, karena pertama semester 5 ini semester yang udah hampir akhir gitu ya Kak, pasti tugas-tugas juga banyak gitu kan. Itu menjadi tekanan juga sih bagi saya gitu. Dan juga organisasi gitu kan Kak, kita berprestasi juga pastinya lewat dari organisasi gitu kan Kak. Jadi organisasi saya juga saya mengemban amanah gitu yang membuat saya juga tertekan gitu kan Kak. Saya juga merasa saya tuh nggak kerangkul di organisasi saya gitu. Di perkuliahan juga di kelas saya juga merasa lingkungannya kurang merangkul saya, malah kesenjangan sosial itu membuat saya lebih down gitu Kak. Bukan kayak yang awalnya memotivasi saya atau menjadi motivasi saya atau motivator saya gitu, malah menjadi hambatan saya atau titik terendah saya sekarang gitu Kak. Dan juga saya tuh merasa semenjak performa saya turun akibat lingkungan tadi dan teman-teman saya itu, keluarga saya juga merasa kecewa kepada saya gitu, bukannya merangkul saya gitu. Dan apa lagi ya Kak ya, kayak teman-teman juga tuh saya rasa tuh kayak kurang mendukung saya gitu. Jadi ya itu sih Kak titik terendah saya, sampai saya tuh hampir kayak pengen bunuh diri gitu, saking saya kayak putus asa dengan kehidupan saya seperti ini sih Kak.
Oke Kak, jadi dari permasalahan yang Kakak ceritakan tadi nih, mungkin saya akan sedikit memberikan saran dan juga solusi nih Kak. Memang benar nih yang Kak tadi bilang tadi bahwa lingkungan itu kan sangat berpengaruh banget nih dalam proses pencapaian Kakak gitu. Dan dari yang saya lihat nih Kakak juga tipe orang yang sosial butterfly atau orang yang nggak enakan gitu. Menurut saya ini Kak, sesekali kita nggak apa-apa kok menjadi orang yang nggak enakan, tidak peduli dengan lingkungan-lingkungan yang tidak mendukung kita gitu, karena masih banyak gitu eh, orang-orang yang mendukung kita, termasuk keluarga dan juga teman-teman kakak ini. Tapi karena kakak ini apa ya, karena lingkungan kakak ini tidak mendukung kakak, jadi kakak ini merasa bahwa kayak semua orang ini sama gitu, padahal masih banyak orang yang mendukung kakak, termasuk keluarga dan juga teman-teman kakak ini. Jadi solusi yang dapat saya berikan Kak, mungkin kakak ini harus berusaha lebih terbuka dan juga mungkin jangan terlalu memikirkan hal-hal yang negatif atau membuat kakak down gitu. Dan karena hal tersebut ini kan menjadi apa ya, permasalahan kakak sendiri gitu. Nah, dan juga keputusan kakak ini untuk tidak bunuh diri adalah keputusan yang sangat-sangat terbaik banget nih Kak. Karena apa ya, pergi atau lari dari permasalahan ini adalah keputusan yang apa ya, bukan solusi yang terbaik. Terima kasih Kak. Mungkin itu saja ya Kak solusi yang dapat saya berikan. Mungkin itu sedikit saran yang bisa saya berikan kepada kakak. Semoga dapat bermanfaat untuk kakak ya ke depannya, dan untuk kakak selalu semangat terus ya Kak untuk menjadi mahasiswa yang berprestasi, dan semoga bisa selalu membanggakan kedua orang tua kakak dan juga teman-teman maupun keluarga kakak. Terima kasih Kak Nari. Ya, sama-sama.